Halo, perkenalkan nama saya Novanti Delsi, biasa dipanggil Nova. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan pariwisata, prodi usaha perjalanan wisata. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam destinasi yang ada di 38 provinsi di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan destinasi wisata di 38 provinsi di Indonesia, terlebih dahulu kita mengetahui Indonesia adalah sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam, menjadikannya sebagai salah satu tujuan wisata utama di dunia. Dari Sabang hingga Merauke, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak potensi alam, baik di daratan maupun di lautan. Keanekaragaman alam, flora, fauna, dan karya cipta manusia yang memiliki nilai jual untuk dikembangkan menjadi sebuah usaha di bidang kepariwisataan. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan berbagai macam destinasi wisata yang ada di 38 provinsi. Yang pertama, destinasi di Provinsi Aceh, ibu kota Bandar Aceh. Saya mengambil destinasi wisatanya itu Masjid Raya Baitur Rahman. Wisata Bandar Aceh yang pertama adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan tujuan wisata pertama di Bandar Aceh dan merupakan objek wisata sejarah dan religi yang dikenal dengan sejarah meraban Islam di Aceh yang kaya akan nilai-nilai Islam. Masjid ini memiliki desain arsitektur yang indah dan semakin memukau dengan 12 payung elektrik di halaman masjid. Keberadaan payung tersebut membuat Masjid Raya Baitur Rahman mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Raya Baitur Rahman dibangun pada tahun 1612 Masehi. Atraksi atau keunikan yang dapat kita lihat di Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh memiliki banyak atraksi dan keunikan yang menarik untuk dikunjungi. Beberapa di antaranya adalah arsitektur yang megah dan indah. Masjid ini memiliki desain arsitektur yang sangat megah. Yang kedua itu sejarah yang mendalam. Masjid ini dibangun pada tahun 1612 dan telah menjadi saksi sejarah perjuangan rakyat Aceh, termasuk saat pariwisata tsunami 2004 yang menggabungkan elemen-elemen tradisional Aceh dan Islam. Yang ketiga itu lokasi yang strategis. Terletak di pusat kota Bandar Aceh, masjid ini menjadi ikon kota dan tempat yang sangat mudah diakses oleh wisatawan maupun masyarakat lokal. Yang keempat, keindahan interior. Interior masjid ini sangat memukau dengan ornamen yang rumit dan desain yang menawan. Keamanan dan kenyamanan. Sebagai salah satu tempat ibadah terbesar dan yang penting di Aceh, yaitu masjid ini dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman bagi pengunjung. Aksesibilitas untuk mencapai destinasi. Kita bisa menggunakan taksi atau ojek online. Setelah tiba di kota, wisatawan dapat menggunakan taksi atau layanan ojek online seperti Gojek atau Grab untuk mencapai masjid. Yang kedua itu transportasi umum. Tersedianya angkutan kota atau mikroret yang menghubungkan berbagai titik di Bandar Aceh. Amenitas atau fasilitas yang ada di Masjid Baitur Rahman. Beberapa amenitas yang tersedia di sekitar dan di dalam masjid. Yang pertama itu tempat ibadah, fasilitas mandi dan wudhu, toilet umum, ruang pengunjung wisatawan, area parkir, kios dan toko souvenir, pemandu wisata, dan petugas keamanan. Yang kedua itu Provinsi Sumatera Utara, Ibu Kota Medan. Destinasi yang saya ambil di Provinsi Sumatera Utara itu Danau Toba. Danau Toba ini adalah danau yang berukuran besar di Sumatera Utara, Indonesia yang terletak di kalendera gunung supervulkanik. Danau ini memiliki panjang 100 km atau 62 mil, lebar 30 km atau 19 mil. Dan kedalamannya itu 508 meter. Danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter. Danau ini membentang dari Danau Toba merupakan salah satu danau terbesar di Indonesia sekaligus danau vulkanik terbesar di dunia. Atraksi atau keunikan yang dapat kita lihat dari Danau Toba adalah yang pertama itu keindahan alam. Danau Toba
merupakan danau vulkanik terbesar di dunia dan Asia Tenggara. Anda bisa menikmati keindahan alamnya dengan berjalan-jalan atau bersepeda di sekitar danau. Atraksi yang kedua itu budaya Batak. Anda bisa menyaksikan keunikan budaya Batak di Pulau Samosir seperti kehidupan masyarakat di Timok dan Simanindo. Rumah adat dan atraksi yang dapat kita lihat di Danau Toba adalah air terjun. Anda bisa melihat air terjun di Situmurun yang memiliki ketinggian sekitar 70 meter. Aktivitas yang dapat wisatawan lakukan di Danau Toba itu yang pertama menyelam dan snorkeling. Anda bisa menyelam atau snorkeling di beberapa area sekitar Danau Toba, terutama di bagian selatan dan di tengah danau. Dan juga wisatawan dapat berkeliling pulau. Anda bisa menyewa sepeda atau motor untuk berkeliling di Pulau Samosir. Yang kedua, aksesibilitas untuk mencapai Danau Toba. Yang pertama, jalan yang mudah diakses, contohnya seperti jalan raya, transportasi darat, transportasi udara di Bandara Internasional Kuala Namu. Amenitas yang ada atau fasilitas yang ada di Danau Toba yang pertama, terdapatnya homestay, restoran dan kuliner, terdapat berbagai restoran yang menawarkan hidangan lokal khas Batak, dan fasilitas kesehatan dan keamanan, wifi dan jaringan telekomunikasi, dan rumah sakit, dan puskesmas. Yang ketiga itu Provinsi Sumatera Selatan, ibu kotanya itu Palembang. Saya mengambil destinasinya itu Gunung Dempo. Gunung Dempo adalah gunung tertinggi di Sumatera Selatan dan merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Bagi kamu yang sedang mendaki gunung, ini dapat menjadikannya salah satu tempat yang wajib dikunjungi. Bagaimana tidak, sepanjang jalur pendakian, kamu akan disuguhi oleh pemandangan alam yang membentang, awan dan angin yang menyapu di setiap helai rambut, serta kawah vulkanik yang warna airnya selalu berubah dalam hitungan menit. Namun, bagi kamu yang tidak memiliki keberanian untuk mendaki, maka menikmatilah sejukanya kebun teh sambil melihat Gunung Dempo dari kejauhan. Atraksi atau keunikan dari Gunung Dempo yang pertama itu puncak Gunung Dempo dengan ketinggian 3.159 meter di atas permukaan laut, menawarkan pemandangan yang luar biasa. Yang kedua, Kawah Gunung Dempo. Meskipun tidak terlalu besar, Kawah Gunung Dempo memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan pendaki. Keindahan alam sekitar Gunung Dempo dikelilingi oleh hutan tropis yang rimbun dan vegetasi yang kaya. Danau tersembunyi di lereng gunung. Di sekitar lereng Gunung Dempo terdapat beberapa danau kecil yang dikelilingi oleh pepohonan hijau, menciptakan suasana yang damai dan menenangkan. Aksesibilitas untuk mencapai suatu destinasi Gunung Dempo. Dari kota Palembang, wisatawan atau pengunjung dapat melanjutkan perjalanan menuju kota pagar alam yang terletak di kaki Gunung Dempo dengan menggunakan transportasi darat dan udara. Sampai di Gunung Dempo, Anda akan melakukan trekking untuk mencapai puncak gunung yang unik dan indah. Amenitas atau fasilitas yang ada di Gunung Dempo yang pertama, fasilitas base camp, di antaranya itu penginapan dan warung makan. Yang kedua, fasilitas selama pendakian, terdapat tangga atau jembatan. Yang ketiga itu pos-pos istirahat atau peralatan pendakian. Untuk yang keempat, Provinsi Sumatera Barat, ibu kota Padang. Saya mengambil destinasinya itu Stano Basa Pagaruyung. Stano Basa Pagaruyung yang lebih dikenal dengan nama Istana Besar Kerajaan Pagaruyung adalah museum berupa replika Istana Kerajaan Pagaruyung terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana ini berjarak lebih kurang 5 km dari Batu Sangkar. Istana ini merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Istana Pagaruyung pada umumnya di Bukit Batu Patah dan dibakar saat menjadi Perang Padri pada tahun 1804. Istana baru sempat dibangun kembali tetapi terbakar pada tahun 1966.
Istana baru dibangun lagi pada tahun 1976. Meski demikian, gagasan pembangunan kembali Istana Pagaruyung sudah dicetuskan pada tahun 1968 oleh Gubernur Sumatera Barat Harun Zain. Harun Zain merasa diperlukannya warisan yang bisa mempersatukan orang Minang setelah peristiwa pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Pada tanggal 1 November 1975, disepakatilah sebuah perjanjian pendirian bangunan replika Istana Pagaruyung. Istana ini tidak dibangun pada situs bangunan replika atau Istana Pagaruyung. Istana ini tidak dibangun pada situs aslinya, tetapi berpindah lebih selatan dari situs aslinya. Pembangunan dimulai pada 20 Desember 1976 dengan upacara penanaman tongkat tuo dan baru selesai secara keseluruhan pada tahun 1985. Istana Pagaruyung dimaksudkan untuk menjadi ikon Sumatera Barat setelah selesai dibangun. Istana ini menjadi dikenal publik sebagai tempat kunjungan wisata dan museum. Atraksi yang dapat kita ambil di Istana Pagaruyung ini adalah keindahan arsitektur dan tradisional. Istana Basa Pagaruyung dibangun dengan desain rumah adat Minangkabau yang megah dan khas, termasuk atap bermojong. Sejarah dan budaya. Istana ini menyimpan sejarah kerajaan Pagaruyung dan dilengkapi dengan artefak-artefak sejarah serta replika benda-benda budaya Minangkabau. Yang ketiga itu pertunjukan budaya. Kadang-kadang pengelola mengadakan pertunjukan seni tradisional seperti tari-tarian Minang, musik tradisional, atau prosesi adat. Yang kelima itu pemandangan alam. Berlokasi di daratan tinggi, istana ini menawarkan pemandangan indah berupa perbukitan dan hamparan sawah di sekitarnya. Dan juga ada spot foto atau bisa di keindahan istana dan lingkungan menjadi daya tarik utama untuk fotografi. Amenitas atau fasilitas di Istana Basa Pagaruyung ini terdapat area parkir yang luas, fasilitas untuk pengunjung, kamar kecil atau toilet yang bersih, pusat informasi wisata, area duduk untuk bersantai, dan juga terdapat kios-kios oleh-oleh. Banyak kios yang menjual souvenir kerajinan khas Minangkabau dan menawarkan makanan tradisional seperti rendang atau keripik balado. Yang terakhir itu area makan dan juga pemandu wisata. Aksesibilitas untuk mencapai destinasi Pagaruyung ini, lokasinya yang strategis. Istana ini mudah dijangkau dari kota Batu Sangkar dan terhubung dengan jalan raya yang baik. Transportasi contohnya itu kendaraan pribadi. Wisatawan biasanya datang dengan mobil atau motor. Yang kedua itu terdapat angkutan umum. Tersedianya angkutan umum seperti minibus atau ojek dari pusat kota Batu Sangkar. Yang terakhir itu petunjuk arah. Tersedianya banyak papan petunjuk. Kelima itu Provinsi Bengkulu, Ibu Kota Bengkulu. Saya mengambil destinasi wisatanya itu Pantai Panjang. Pantai Panjang merupakan pantai yang berada di Provinsi Bengkulu. Pantai ini memiliki garis pantai yang mencapai 7 km dan lebar pantai sekitar 500 meter. Pantai Panjang terletak di Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Teluk Segara, dan Kecamatan Ratu Saban. Pantai Panjang sering dimanfaatkan oleh wisatawan dan masyarakat sekitar. Di sana terdapat sport center sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan olahraga seperti voli pantai, berjalan, dan berselancar. Di pagi hari dan sore hari, biasanya pantai ini dipenuhi oleh masyarakat yang melakukan jogging di pinggir pantai. Ombak di pantai yang panjang banyak dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk berselancar. Pantai Panjang yang ada di Bengkulu ini mempunyai banyak fasilitas, diantaranya terdapat restoran, kafe, penginapan, area bermain, pusat pembelanjaan, hingga fasilitas untuk olahraga. Atraksi atau keunikan yang dapat kita lihat di Pantai Panjang adalah garis pantai yang panjang.
Sesuai namanya, Pantai Panjang memiliki garis pantai panjang sekitar 7 km dengan pasir putih bersih dan ombak yang tenang. Yang kedua, kita dapat melihat sunset atau sunrise. Pemandangan matahari terbenam dan terbit di pantai ini sangat indah, menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Yang ketiga itu spot foto atau spot foto. Terdapat pohon cemara yang berjajar di sepanjang pantai menciptakan suasana teduh dan menjadi spot foto menjadi spot foto favorit. Aktivitas olahraga, jogging di trek sepanjang pantai, bermain voli pantai atau sepak bola pantai, selancar ringan atau berenang di tepian laut. Amenitas atau fasilitas yang ada di Pantai Panjang itu terdapat fasilitas umum, toilet umum dan kamar bilas, area parkir yang luas, tempat duduk dan gazebo untuk bersantai, penginapan, villa di sekitar pantai, warung dan restoran, pusat souvenir, penyewaan alat olahraga pantai seperti bola voli, papan selancar kecil. Yang terakhir itu penyewaan sepeda untuk menjelajahi area sekitar pantai. Aksesibilitas untuk mencapai Pantai Panjang, yaitu lokasinya itu sangat strategis. Pantai Panjang terletak sekitar 4 km dari pusat kota Bengkulu, sehingga mudah dijangkau. Wisatawan dapat menggunakan transportasi. Contohnya itu kendaraan pribadi. Wisatawan lokal sering menggunakan mobil atau motor pribadi. Yang kedua itu angkutan umum. Wisatawan juga dapat menggunakan angkutan umum. Tersedianya angkutan umum dan ojek online dari berbagai titik di Kota Bengkulu. 6 itu di Provinsi Riau, ibu kota Pekanbaru. Destinasinya itu air terjun putih. Air terjun putih terletak di Kabupaten Kuantan Singingi. Air terjun putih menawarkan keindahan alam yang menawan dengan air terjun yang tinggi dan dikelilingi hutan hijau. Tempat ini adalah pilihan tepat bagi para pencinta alam dan petualang. Petunjuk dapat berenang dan menikmati kesegaran air pegunungan di sini. Riau memiliki berbagai destinasi wisata menarik yang dapat memuaskan kebutuhan liburan Anda. Dari keindahan alam yang menakjubkan hingga tempat-tempat bersejarah dan kaya akan budaya, Riau adalah pilihan yang paling tepat untuk berlibur. Atraksi atau keindahan yang terdapat di air terjun putih adalah yang pertama, terdapatnya keindahan air terjun, spot fotografi, kolam alami, trekking, dan ada juga wisatawan edukasi. Amenitas atau fasilitas yang ada di air terjun putih, yang pertama itu fasilitas dasar. Tempat istirahat berupa gazebo sederhana atau bangku-bangku di sekitar lokasi. Yang kedua itu terdapatnya area parkir untuk kendaraan pribadi. Yang ketiga, adanya warung makan. Terdapat warung kecil yang menjual makanan ringan, air minum, dan kopi lokal. Dan juga adanya toilet umum. Meski terbatas, ada fasilitas toilet di dekat area parkir atau pintu masuk. Dan juga adanya pemandu lokal. Aksesibilitas untuk mencapai suatu destinasi di air terjun putih, yaitu lokasi air terjun putih berlokasi di wilayah Perdesaan Riau dan biasanya dapat diakses dari kota terdekat seperti Pekanbaru atau kabupaten di sekitar. Wisatawan dapat menggunakan transportasi, kendaraan pribadi, transportasi lokal, jalur trekking, petunjuk arah. Yang ketujuh itu Provinsi Kepulauan Riau, ibu kota Tanjung Pinang. Saya mengambil destinasinya itu Rano Island. Provinsi Kepulauan Riau memiliki satu pulau yang terkenal dengan hamparan pasir pantai yang bersih, yakni Rano Island atau Pulau Rano. Tak jarang, wisatawan datang ke pulau ini untuk bersantai dan bermain pasir. Mereka yang snorkeling atau diving akan disuguhkan dengan pemandangan jernih air laut, serta aneka terumbu karang dan ikan hias. Atraksi atau keunikan yang ada di objek wisata Rano Island. Terdapatnya itu pantai berpasir warna putih. Pulau Rano memiliki pantai dengan pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih berwarna biru kehijauan dan keindahan di bawah laut. Dan para wisatawan juga dapat snorkeling atau menyelam.
Untuk kegiatan amenitas atau fasilitas yang ada di Pulau Rano adalah terdapatnya penginapan. Penginapan, homestay, warung lokal, penyewaan peralatan dan juga adanya penyewaan peralatan snorkeling dan alat memancing. Dan juga terdapatnya gazebo dan area istirahat. Fasilitas dasar yang ada di Rano Island yang di Rano Island itu toilet umum, tempat parkir untuk kapal atau perahu kecil. Aksesibilitas untuk mencapai Pulau Rano adalah lokasinya itu Pulau Rano terletak di Kepulauan Riau dan dapat diakses melalui pelabuhan terdekat seperti Tanjung Pinang atau Batam. Akses jalan di pulau ini tidak memiliki infrastruktur jalan yang besar sehingga eksplorasi dilakukan dengan berjalan kaki atau bersepeda. Petunjuk arah, karena belum terlalu berkembangnya sebagai destinasi wisata utama, pengunjung disarankan untuk menggunakan pemandu lokal atau bertanya kepada penduduk setempat. Konektivitas jaringan seluler di beberapa area mungkin terbatas sehingga wisatawan perlu mempersiapkan komunikasi sebelumnya. Yang ke-8 itu Provinsi Jambi, Ibu Kota Jambi. Saya mengambil destinasinya itu Gentala Arasi. Gentala Arasi adalah museum budaya yang populer sebagai simbol Islam di kota Jambi. Wisata museum di Jambi ini menjadi rumah bagi ratusan koleksi benda sejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan Islam di Jambi. Koleksi-koleksi tersebut diperoleh dari ulama-ulama yang mengibakannya dibeli atau dipinjam dari beberapa lembaga. Toples bisa berjalan-jalan sampai melihat pemandangan sore atau malam hari di sebuah jembatan yang dibangun dekat tempat wisata di Jambi. Jembatan yang dibangun dengan anggaran 88 miliar rupiah ini memiliki pemandangan yang terkenal luar biasa cantik, dihiasi lampu-lampu pada malam hari. Atraksi atau keunikan yang dapat kita lihat di Menara Gentala Arasi yaitu Menara Gentala Arasi merupakan simbol budaya Islam dan memiliki desain arsitektur yang indah. Dari atas menara, pengunjung bisa menikmati pemandangan Sungai Batanghari dan Ibu Kota Jambi. Museum Gentala Arasi. Museum ini berisi koleksi artefak menjadi sejarah dan budaya Islam di Jambi, termasuk kitab kuno, foto-foto sejarah, dan benda-benda tradisional. Jembatan pedestrian Gentala Arasi. Jembatan sepanjang 503 meter ini dirancang untuk pejalan kaki dan menghubungkan dua sisi Sungai Batanghari. Jembatan ini menawarkan pemandangan sungai yang menakjubkan, terutama saat matahari terbenam. Dan wisatawan juga dapat menikmati fotografi pada malam hari. Pencahayaan jembatan dan menara di malam hari memberikan nuansa yang romantis dan menjadi spot fotografi yang populer. Amenitas atau fasilitas yang ada di Menara Gentala Arasi. Yang pertama itu terdapatnya fasilitas umum, toilet umum. Toilet umum yang bersih di sekitar area menara dan jembatan. Terdapatnya area parkir yang memadai untuk kendaraan pribadi dan bus wisata. Yang ketiga itu terdapatnya pusat kuliner. Terdapat banyak pedagang makanan di sekitar Gentala Arasi yang menjual makanan khas Jambi seperti tempoyak ikan patin, nasi gemuk, dan aneka cemilan lokal. Terdapat juga kafe dan restoran kecil dengan pemandangan langsung ke Sungai Batanghari. Dan terdapatnya pusat informasi. Tersedianya pusat informasi untuk membantu wisatawan mendapatkan informasi tentang sejarah Gentala Arasi dan aktivitas yang bisa dilakukan. Dan juga di Menara Gentala Arasi itu terdapat kios souvenir. Kios kecil menjual oleh-oleh khas Jambi seperti kain batik Jambi, kerajinan tangan, dan miniatur Gentala Arasi. Aksesibilitas untuk mencapai suatu destinasi Gentala Arasi yaitu
Lokasinya itu terstrategis. Gentala Arasi terletak di pusat kota Jambi dan mudah diakses dari berbagai arah. Transportasi diantaranya itu terdapat kendaraan pribadi. Lokasi ini mudah dijangkau menggunakan mobil atau motor. Yang kedua itu terdapat juga angkutan umum. Tersedianya angkot, ojek, dan taksi online menuju lokasi. Yang ketiga itu perahu tradisional. Wisatawan juga dapat menyewa perahu untuk menikmati perjalanan melintasi Sungai Batanghari. Oke, yang kesembilan itu Provinsi Lampung, Ibu Kota Bandar Lampung. Saya mengambil destinasinya itu Taman Nasional Waikampas. Taman Nasional Waikampas merupakan salah satu taman nasional yang memiliki berbagai flora dan fauna. Lokasinya terletak di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Tempat ini juga menjadi lokasi pelatihan perlindungan dan konservasi gajah Sumatera. Di sini pengunjung dapat belajar dan berinteraksi langsung dengan para gajah. Waikampas juga kerap dijadikan tempat penelitian satwa-satwa langka, baik dari penelitian Nusantara maupun penelitian asing. Atraksi yang dapat kita lihat di Taman Nasional Waikampas ini adalah terdapatnya itu Pusat Konservasi Gajah atau PKG. Menjadi daya tarik utama di Taman Nasional Waikampas ini menjadi pengunjung dapat melihat aktivitas gajah seperti mandi, makan, atau pelatihan. Dan wisatawan juga dapat menunggang gajah di jalur-jalur khusus dengan panduan mahout atau pawang gajah. Dan wisatawan juga dapat mengamati satwa liar. Selain gajah, Taman Nasional Waikampas juga menjadi rumah bagi satwa langka seperti harimau Sumatera, badak Sumatera, beruang madu, dan berbagai jenis burung. Untuk melihat burung endemik dan migran, safari malam, wisatawan dapat mengikuti safari malam untuk melihat satwa liar dalam habitat alami mereka di malam hari. Terdapat juga wisata edukasi. Belajar tentang konservasi gajah. Di dalam wisata edukasi itu terdapat wisatawan juga dapat belajar tentang konservasi gajah dan ekosistem hutan tropis. Informasi tentang upaya pelestarian badak Sumatera dan Suako Rhino Sumatera yang berada di Taman Nasional Waikampas atau akses terbatas. Dan wisatawan juga dapat jelajah alam. Untuk menjelajahi alam, trekking hutan dengan jalur aman untuk menikmati flora khas hutan tropis seperti pohon-pohon besar, taman obat, dan bunga-bunga liar. Dan wisatawan juga dapat menikmati Sungai Waikampas. Pengunjung dapat menikmati keindahan sungai melalui aktivitas seperti berperahu atau sekedar bersantai di pinggir sungai. Yang terakhir itu wisatawan juga dapat melihat festival gajah di Waikampas. Pada waktu tertentu, Taman Nasional ini menyelenggarakan festival yang menampilkan parade gajah, atraksi seni, dan budaya lokal. Amenitas yang ada di TNBK ini adalah terdapat fasilitas pengunjung, area parkir yang luas, toilet umum di beberapa titik termasuk dekat pusat konservasi, pusat informasi, loket tiket di pintu masuk di Taman Nasional. Terdapat juga penginapan, homestay, warung makan, penyewaan sepeda atau peralatan trekking, tersedianya penyewaan sepeda atau berkeliling taman atau peralatan trekking untuk menjelajah jalur hutan. Dan juga terdapatnya pusat oleh-oleh. Kios kecil yang menjual souvenir seperti kaos, kerajinan tangan, dan miniatur gajah. Aksesibilitas, lokasinya itu Taman Nasional Waikampas terletak di Kabupaten Lampung Timur sekitar 2 jam perjalanan darat dari kota Bandar Lampung. Transportasi yang dapat wisatawan ambil yaitu transportasi kendaraan pribadi atau angkutan umum. Yang ke-11 itu Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Kota Pontianak.
Saya mengambil destinasi wisatanya itu Taman Nasional Gunung Palung. Taman Nasional Gunung Palung merupakan salah satu taman nasional terbesar di Kalimantan Barat. Taman Nasional Gunung Palung menawarkan keindahan alam yang memukau, dikenal karena keanekaragaman hayati yang luar biasa. Taman Nasional ini menjadi rumah bagi berbagai spesies flora fauna langka, termasuk orang hutan. Para pengunjung dapat melakukan trekking melalui hutan hujan tropis yang lebat untuk menikmati pemandangan alam yang menakjubkan dan melihat satwa liar yang hidup di dalamnya. Atraksi yang ada di Taman Nasional Gunung Palung yang ada yaitu keanekaragaman hayati. Yang kedua, terdapat flora dan fauna lain. Taman ini juga adalah rumah bagi berbagai spesies satwa liar seperti bekatan, kucing hutan, burung enggang, macan dahan, serta reptil dan amfibi. Amenitas yang ada di Taman Nasional Gunung Palung terdapat fasilitas umum, pusat informasi dan pos penjagaan. Yang kedua itu toilet umum. Terdapat toilet umum di beberapa pos penjagaan atau pintu masuk taman penginapan. Ekologi atau homestay. Beberapa desa sekitar taman ini seperti Desa Sedahan dan Desa Batu Barat menawarkan homestay sederhana untuk wisatawan. Penginapan lebih nyaman tersedia di kota Ketapang, sekitar 1-2 jam dari pintu masuk taman. Terdapat juga penyewaan peralatan. Wisatawan dapat menyewa peralatan trekking atau perlengkapan camping di desa-desa sekitar taman. Terdapat juga pemandu lokal. Tersedianya pemandu lokal yang dapat memandu wisatawan untuk trekking atau menjelajahi hutan dengan aman. Aksesibilitas. Lokasi Taman Nasional Gunung Palung terletak di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Perjalanan di dalam taman dilakukan dengan berjalan kaki karena tidak ada jalur kendaraan bermotor. Jalur trekking telah tersedia untuk memudahkan eksplorasi. Yang ke-12 itu Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Kota Samarinda. Saya mengambil destinasinya itu Pulau Derawan. Pulau paling ujung dari Kalimantan Timur ini memiliki alam yang sangat mempesona. Pasir yang putih bersih dan air lautnya berwarna biru, membuat para wisatawan terpikat dengan keindahan. Selain itu, keberagaman hayati yang ada di dalamnya juga menjadi salah satu daya tarik Pulau Derawan dan menjadikannya salah satu warisan dunia yang telah terdaftar di UNESCO. Sejak tempat ini terdaftar di UNESCO pada tahun 2005, Pulau Derawan ini dijuluki dengan nama Parastine Island karena keasriannya yang terjaga dengan baik. Bukan tanpa alasan, jika pulau ini terkenal di kalangan wisatawan lokal hingga mancanegara. Walaupun para wisatawan harus melewati beberapa jalur yang lumayan menantang untuk sampai sini, rasa lelah dalam perjalanan akan terbayar oleh pemandangan yang dimilikinya. Yang ke-13 itu Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Kota Banjarbaru. Saya mengambil destinasinya itu Pasar Apung Marakuye. Wisatawan Kalimantan Selatan pertama yang wajib Anda kunjungi adalah Pasar Terapung di Muara Sungai Barito. Pasar terapung ini menjadi salah satu keunggulan pariwisata di kota Banjarmasin. Proses jual beli berlangsung di atas kapal. Kegiatan ini sudah ada selama 400 tahun dan masih terus digarap. Anda bisa menemukan berbagai kebutuhan mulai dari hasil pertanian, makanan hingga pakaian. Untuk melihat aktivitas di pasar ini, Anda harus datang di pagi hari karena pasar ini hanya dibuka dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Yang ke-14 itu Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Kota Palangkaraya. Saya mengambil destinasinya itu Taman Nasional Sebangau. Taman Nasional Sebangau merupakan kawasan konservasi dengan luas
dengan luas areanya mencapai 568.700 hektar. Taman nasional ini menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna seperti orangutan, bekatan, dan burung enggang. Dan kamu bisa wisata alam dengan menyusuri sungai di dalam hutan gambut, mengamati satwa liar, hingga mengunjungi pusat rehabilitas orang hutan. Cocok bagi kamu yang suka berpetualangan dan ingin menikmati keindahan alam di Indonesia. Dan yang ke-15 itu Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Kota Tanjung Selor. Saya mengambil destinasinya itu Museum Kesultanan. Museum Kesultanan adalah salah satu destinasi tempat wisata di Bulungan. Museum Kesultanan Bulungan ini memang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Melalui keberadaan museum ini, maka sedikit banyak kita bisa melihat dan mengenai sejarah yang ada di Bulungan dan sekitarnya. Hal ini merupakan sebuah hal yang sangat penting saat kita berwisata. Jika kita mengunjungi suatu kota, maka pastikan juga bahwa kita mengunjungi situs budaya dan sejarah yang ada di kota tersebut. Hal ini dikarenakan banyak sekali manfaat wisata budaya yang bisa kita dapat melalui kegiatan tersebut. Sebagai salah satu bagian dari museum unik di Indonesia, Museum Kesultanan Bulungan ini sendiri memang menyimpan banyak hal yang berhubungan dengan Kesultanan Bulungan. Jika kita memasuki museum ini, maka kita akan disambut dengan suasana kemegahan ruang kesultanan. Namun, hal yang harus disayangkan adalah museum ini sendiri bukanlah bangunan Kesultanan Bulungan yang asli. Hal ini dikarenakan bangunan yang asli telah dibakar pada tahun 1964 pada kejadian tragedi Butiken yang masih dikenang sehingga sekarang. Karena hal tersebutlah, maka banyak sekali benda-benda asli peninggalan Kesultanan Bulungan yang terbakar habis dan tak tersisa. Namun, di museum ini sendiri juga terdapat beberapa barang-barang asli peninggalan Kesultanan Bulungan yang berhasil diselamatkan dari tragedi pembakaran. Meskipun begitu, tapi nilai sejarah yang ada di Museum Kesultanan Bulungan ini sendiri pastinya tak akan berkurang. Yang ke-16 itu Provinsi Banten, Ibu Kota Serang. Saya mengambil destinasi wisatanya itu Kolam Cikoromi. Kolam Cikoromi adalah salah satu tempat wisata di Banten yang paling populer adalah Kolam Cikoromi. Kolam pemandian alam Cikoromi adalah salah satu wisata favorit di Pandeglang, Banten. Pemandian alam ini hampir selalu ramai pengunjung terutama pada hari libur. Pemandian Cikoromi memiliki air yang jernih, air kolam yang langsung dialirkan dari Gunung Karang. Pemandian Cikoromi juga menjadi tempat wisata bagi kamu yang ingin mengenal macam-macam ikan air tawar. Ikan air tawar jenis mas banyak dijual di Cikoromi. Beberapa kolam sekitar pemandian menyediakan beragam ikan mas dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang ke-17 itu DKI Jakarta, ibu kotanya itu Jakarta. Destinasi wisatanya itu Monas atau Monumen Nasional. Monas atau Monumen Nasional adalah ikon Jakarta yang paling populer terletak di pusat kota Monas. Monas adalah landmark yang mempesona dengan pemandangan kota Jakarta dari atasnya. Kamu dapat menaiki lift ke puncak Monas untuk menikmati panorama yang memukau. Monas adalah simbol kemerdekaan Indonesia dan tempat yang sempurna untuk mengambil foto indah atau sekedar menikmati angin segar di taman sekitarnya. Yang ke-18 itu Provinsi Jawa Barat, Ibu Kota Bandung. Destinasi wisatanya itu Gua Sungyaragi. Kota Cirebon memiliki salah satu tempat wisata di Jawa Barat yang cukup legendaris. Gua Sungyaragi atau Taman Sari Sungyaragi merupakan sebuah situs bersejarah. Dahulu, para sultan menggunakan tempat ini sebagai tempat bermeditasi bagi para anggota Keraton ke-10 Cirebon, serta mengatur taktik perlawanan kepada para penjajah di Belanda.
Di dalam kompleksnya terdapat kolam air yang berfungsi sebagai pendingin ruangan dalam gua. Dalam kompleks Gua Sungyaragi tidak terdapat bangunan masjid, melainkan hanya ada kamar-kamar mirip ruangan bawah tanah yang merupakan tempat ibadah dengan ukuran ruangan yang kecil. Selain menyimpan sejarah, mitos terucap dari mulut ke mulut terkait gua ini adalah salah satu mitosnya yakni konon jika seorang gadis menyentuh palung perawan Sunti maka ia akan sulit mendapatkan jodoh. Yang ke-19 itu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ibu kotanya itu Yogyakarta. Destinasinya destinasi wisatanya itu Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Sampai saat ini belum dapat dipastikan kapan candi ini dibangun dan atas perintah siapa. Namun, kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi prasasti Sivarga yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti berangkat tahun 778 Saka atau 856 Masehi ini tertulis pada masa pemerintahan Rakai Ikatan. Dena asli Candi Prambanan terbentuk persegi panjang, terdiri atas halaman luar dan 3 peralatan yaitu zaba atau peralatan luar, tengahan atau peralatan tengah, dan jeron atau peralatan dalam. Halaman luar merupakan area terbuka yang mengelilingi peralatan luar. Yang ke-20 itu Provinsi Jawa Timur, ibu kota Surabaya. Destinasi wisatanya itu Gunung Bromo. Gunung Bromo terletak di Probolinggo. Gunung ini memiliki 3 daya tarik yang tak dapat diabaikan. Pertama, luasnya lautan pasir yang memikat. Berjalan dari tempat parkir ke puncak gunung memberikan pengalaman seperti di tengah gurun pasir. Gunung Bromo telah menjadi ikon Jawa Timur yang terkenal di tengah internasional. Tiap tahun ribuan wisatawan asing dari Eropa mengunjungi tempat wisata ini, terutama pada musim panas, untuk melihat keindahan Gunung Bromo yang berdiri setinggi 2.329 meter di atas permukaan laut. Ke-21 itu Provinsi Jawa Timur, ibu kota Semarang. Destinasi wisatanya itu Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan sebuah candi Buddha yang megah dan menjadi salah satu situs bersejarah terpenting di Indonesia. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, dibangun sekitar abad 9 Masehi. Candi ini merupakan salah satu keajaiban arsitektur dan kepercayaan agama Buddha di Asia Tenggara. Bangunan candi ini terdiri dari 9 tingkat, yaitu teras yang berbentuk struktur piramida dengan stupa besar di puncaknya. Terdapat lebih dari 2.600 relief dan sekitar 504 arca Buddha, Jataka, serta kehidupan dan kebudayaan masyarakat pada masa itu. Yang ke-22 itu Provinsi Bali, ibu kota Denpasar. Destinasi wisatanya itu Pantai Kuta. Pantai Kuta adalah sebuah tempat wisata yang terletak di Kecamatan Kuta, sebelah selatan Kota Denpasar, Bali, Indonesia. Daerah ini merupakan sebuah tujuan wisata turis mancanegara dan telah menjadi objek wisata andalan Pulau Bali sejak awal tahun 1970-an. Pantai Kuta sering pula disebut sebagai pantai matahari terbenam sebagai lawan dari Pantai Sanur. Sebelum menjadi objek wisata, Kuta merupakan sebuah pelabuhan dagang tempat produk lokal diperdagangkan kepada pembeli dari luar Bali. Pada abad ke-19, Mats Leitz, orang pedagang Denmark, datang ke Bali dan mendirikan basis perdagangan di Kuta. Ia ahli bernegosiasi hingga dirinya terkenal di antara raja-raja Bali dan Belanda. Selanjutnya, Huub Mabert menerbitkan sebuah buku berjudul
Price to Kuta yang berisi ajakan kepada masyarakat setempat untuk menyiapkan fasilitas akomodasi wisata. Tujuannya untuk mengantisipasi ledakan wisatawan yang berkunjung ke Bali. Buku itu kemudian menginspirasi banyak orang untuk membangun fasilitas wisata seperti penginapan, restoran, dan tempat hiburan. Yang ke-23 itu Provinsi Nusa Tenggara Barat, ibu kota Mataram. Destinasi wisatanya itu Pantai Tanjung Pinggir. Pantai Tanjung Pinggir merupakan pantai indah yang memiliki pasir putih. Tempat wisata di Batam yang lagi hits dan wajib dikunjungi berupa pantai ini. Kamu bisa mengintip keindahan Singapura dengan gedung-gedung pencangkat langit dari kejauhan. Tidak hanya itu, pada momen tahun baru, kamu juga bisa menghabiskan waktu untuk melewati pergantian tahun di tempat ini sambil melihat pemandangan negeri seberang. Yang ke-24 itu Provinsi Nusa Tenggara Timur, ibu kota Kupang. Destinasinya itu Pulau Komodo. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara, berada di sebelah timur Pulau Sumbawa, yang dipisahkan oleh Selat Sape. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Pulau ini termasuk salah satu kawasan nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pulau Komodo merupakan ujung paling barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Pulau Komodo, hewan komodo hidup dan berkembang biak dengan baik, sehingga Agustus 2009 di pulau ini terdapat sekitar 1.300 ekor komodo, ditambah dengan pulau lain, seperti Pulau Rinca dan Gili Motang. Jumlah mereka keseluruhan mencapai sekitar 2.500 ekor. Ada pula sekitar 100 ekor komodo di cagar alam Baibuul di daratan Pulau Flores, tapi tidak termasuk wilayah Taman Nasional Komodo. Yang ke-25 itu Provinsi Gorontalo, ibu kota Gorontalo. Destinasi wisatanya itu Pulau Cinta. Pulau Cinta merupakan salah satu objek wisata unggulan di Provinsi Gorontalo. Daya tarik Pulau Cinta adalah pulau kecil yang berbentuk hati serta dikelilingi pasir putih dan lautan biru yang indah. Dengan segala keindahannya tersebut, Pulau Cinta dijuluki sebagai Maladewanya Indonesia. Keindahan panorama Pulau Cinta ini berhasil menarik minat wisatawan Nusantara hingga mancanegara. Awalnya pulau kecil ini tidak berpengaruh, namun saat ini Pulau Cinta telah dikembang menjadi kawasan resort yang memiliki berbagai fasilitas wisata eksklusif dan romantis. Yang ke-26 itu Provinsi Sulawesi Barat, ibu kota Mamuju. Destinasi wisatanya itu air terjun Sambabo. Air terjun Sambabo merupakan salah satu air terjun tertinggi yang ada di Pulau Sulawesi dengan ketinggian kurang lebih 400 meter. Air yang keluar dari puncak gunung berlapis yang mengalir deras layaknya air yang jatuh dari langit. Udara yang sejuk dengan suara gemuruh air terjun dapat membuat para pengunjung betah dan ingin berlama-lama menghabiskan waktu di tempat tersebut. Untuk melihat air terjun bagian atas, pengunjung tidak bisa memandang dengan berdiri tegak saja. Para pengunjung harus bersandar pada batu untuk melihat indahnya air terjun dari puncaknya. Air terjun Sambabo yang berada di Ulumbabi, Kecamatan Bambang, luar biasa mempesona dan memiliki keindahan tersendiri. Letaknya berada di tengah hutan yang masih asri dan alami. Keindahan itu tak akan mungkin kita temukan di tempat lain, kata Hermanto, salah seorang pengunjung. Air terjun Sambabo berjarak sekitar 30 km dari ibu kota Kabupaten Mamangsa, atau jarak sekitar tempuh 3 hingga 4 jam dengan menggunakan kendaraan roda 2. Setibanya di desa Umbabi, pengunjung harus berjalan kaki sejauh 1,5 km menyusuri area lereng gunung untuk mencapainya. Pengunjung harus menyeberangi sungai melalui jembatan gantung serta perkebunan kopi dan kakao. Keindahan yang ditawarkan tak hanya pada air terjun Sambabo, namun alam di sekelilingnya pun sangat menarik.
Terletak di lereng pegunungan, di antara bebatuan besar serta dikelilingi hutan yang masih asri, menjadikan air terjun Sababau sebuah perpaduan dekorasi alam yang indah. Yang ke-27 itu Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Kota Palu. Destinasi wisatanya itu Kepulauan Togian. Kepulauan Togian merupakan deretan pulau yang terdiri dari beberapa pulau, diantaranya adalah Pulau Togian, Batu Daka, Puat Valeabahi. Secara administratif, Kepulauan Togian terletak di Teluk Tomini, Kabupaten Tojo, Una-Una, Sulawesi Tengah yang mempunyai panjang pulau ukuran lebih dari 90 km. Kepulauan ini terbentuk sangat indah dan patut untuk dikunjungi karena banyak sekali keindahan yang dimiliki, khususnya di perairan yang mengelilingi Pulau Togian. Kepulauan Togian sendiri merupakan taman nasional yang terdiri dari ekosistem yaitu darat dan laut. Lokasinya yang sangat terpencil dan jauh dari kehidupan kaum urban merupakan daya tarik tersendiri dari para wisatawan untuk mengunjungi kepulauan yang terdiri dari 6 pulau besar ini. Yang ke-28 itu Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Kota Manado. Destinasi wisatanya itu Pulau Siladen. Pulau Siladen adalah sebuah pulau dan destinasi wisata laut di Kota Manado, utara Indonesia. Pulau ini terletak di Kecamatan Munekan yang dapat ditempuh menggunakan kapal motor selama kurang lebih 45 menit. Pulau Siladen memiliki kawasan seluas 31,25 hektar yang dominan dengan pantai berpasir putih dengan laut yang kaya akan terumbu karang dengan biota laut beragam dari mulai terbentuk dan berwarna. Sejarah Pulau Siladen diawali dengan sebuah kapal seorang Sangir yang mengalami kecelakaan di tengah laut. Setelah itu, kapal orang Sangir tersebut kandas di suatu pulau yang sekarang bernama Pulau Siladen. Arti dari Siladen adalah kandas. Yang ke-28 itu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Kota Kendari. Destinasi wisatanya itu Taman Nasional Wakatobi. Taman Nasional Wakatobi adalah destinasi wisata ini sangat populer, terletak hanya di Indonesia saja, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di luar negeri. Bisa dikatakan rata-rata para wisatawan yang datang ke Sulawesi Tenggara pasti berkunjung setidaknya 1 kali ke sini. Taman Nasional Wakatobi adalah sebuah taman nasional yang di dalamnya terdapat konservasi taman biota laut. Bisa menjumpai kurang lebih 25 gugusan terumbu karang hingga 93 jenis spesies ikan di sini. Selain itu, ada juga penyu dan burung laut yang langka. Lokasinya itu di Lagiwe, Ambewa, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Itu Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Kota Makassar. Destinasi wisatanya Benteng Somba Upu. Benteng Somba Upu adalah salah satu bangunan bersejarah yang terletak di Kota Goba, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada masa kejayaan Kerajaan Goba Talo oleh Raja Goba ke-9 Daeng Matanre Karang Tamupak Risi Kaluna. Benteng ini dibangun pada abad ke-16 dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari serangan musuh. Benteng Somba Upu terdiri dari beberapa bangunan yang terhubung satu sama lain dengan jalan setapak di atas tembok batu. Bangunan utama benteng ini berbentuk segi empat dengan beberapa menara di sudut-sudutnya. Pada masa lalu, benteng ini dilengkapi dengan meriam dan senjata lainnya sebagai perlengkapan pertahanan. Selain fungsi sebagai benteng pertahanan, Somba Upu juga digunakan sebagai tempat para sultan dan keluarganya. Di dalam benteng ini terdapat beberapa ruangan seperti ruang tamu, ruang makan, dan ruang tidur yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Bangunan benteng Somba Upu terbuat dari batu andesit yang diukir dengan sangat halus dan indah. Relief-relief pada tembok dan pintu gerbang benteng ini menggambarkan keindahan seni rupa tradisional Sulawesi Selatan. Benteng ini juga dikelilingi oleh taman yang indah dan area perkemahan yang dapat digunakan oleh pengunjung. Yang ke-31 itu Maluku Utara, Ibu Kota Sofifi. Destinasi wisatanya itu Pulau Dodola. Pulau Dodola terdapat di Kabupaten Pulau
Morotai, Maluku Utara. Panorama alam pantainya yang eksotis membuat takjub setiap pengunjung saat berada di Dodola. Pulau ini terbagi menjadi dua bagian yang diberi nama Dodola Kecil dan Dodola Besar. Kedua pulau dengan jarak 500 meter ini menyatu saat air laut sedang surut. Destinasi unggulan di Pulau Morotai, pesona Dodola menjadi khas tersendiri yang sangat jarang ditemukan di tempat lain di Maluku Utara dan tanah air pada umumnya. Daya tarik lain dari pulau ini tentunya memiliki tempat snorkeling dan diving yang unik dengan beragam jenis biota laut dan mamalia yang masih terjaga. Ke-32 itu Provinsi Maluku, Ibu Kota Ambon. Destinasi wisatanya itu Pantai Natsepa. Ambon Manise memang sangat terkenal dengan alam lautnya yang sangat indah. Bahkan bisa dikatakan serpihan surganya Indonesia berada di wilayah ini. Wilayah ini terkenal dengan wisata baharinya, deretan pantai dan pulau terbentang di setiap wilayah Maluku. Salah satu pantai yang sangat terkenal adalah Pantai Natsepa. Pantai Natsepa terletak kurang lebih 8 km dari pusat kota Ambon. Letak Pantai Natsepa tepatnya ada di wilayah Suli yang merupakan bagian dari Kabupaten Maluku Tengah. Waktu yang diperlukan dari kota Ambon adalah sekitar 30 menit saja dengan menggunakan kendaraan bermotor menuju Pantai Natsepa. Pantai ini terkenal dengan pasir putihnya yang lembut dan air lautnya yang jernih. Pemandangan alam sekitar Pantai Natsepa begitu memukau. Pantai itu juga dikelilingi perbukitan hijau yang memberikan kesan damai bagi pengunjung. Bagi mereka yang mencari pelarian dari kesibukan perkotaan, Pantai Natsepa merupakan tempat yang ideal untuk beristirahat sembari menikmati suasana yang tenang. Yang ke-33 itu Provinsi Papua Barat, Ibu Kota Manokwari. Destinasi wisatanya itu Raja Ampat di Papua. Raja Ampat adalah sebuah kepulauan yang terletak di ujung Papua Barat, tepatnya di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari bahasa Empat yang berarti Raja, Empat Raja, merujuk pada 4 pulau utama di daerah ini yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Raja Ampat terkenal di seluruh dunia karena keindahan alam bawah lautnya yang luar biasa, menjadikannya sebagai salah satu destinasi selam terbaik di dunia. Laut di sekitar kepulauan ini merupakan bagian dari segitiga terumbu karang yang merupakan area dengan biodiversitas laut terkaya di dunia. Terdapat lebih dari 1.300 spesies ikan karang dan sekitar 600 spesies terumbu karang yang dapat ditemukan di perairan Laut Raja Ampat. Selain keindahan alam bawah lautnya, Raja Ampat juga memiliki pemandangan alam yang sangat mempesona dengan hutan tropis, pantai yang masih alami, dan batu karst yang sangat mempesona dengan dengan beberapa tempat terkenal di Raja Ampat seperti Wayak, Misol, Pianemo yang sangat populer di kalangan wisatawan. Raja Ampat juga memiliki keberagaman budaya yang kaya dengan penduduk yang mayoritas berasal dari suku-suku asli Papua. Kehidupan tradisional mereka termasuk dalam hal seni tarian dan kerajinan tangan, memberikan daya tarik tambahan bagi para pengunjung. Raja Ampat tidak hanya menjadi tujuan wisata alam yang menakjubkan, tetapi juga penting dari segi konservasi. Banyak upaya yang dilakukan untuk melindungi ekosistem laut dan budaya lokal, sehingga kawasan ini menjadi kawasan yang diminati dan dinikmati oleh para generasi yang akan mendatang. Yang ke-34 itu Provinsi Papua, Ibu Kota Jayapura. Destinasi wisatanya itu air terjun Bavstrak. Air terjun Bavstrak merupakan salah satu daya tarik yang menakjubkan untuk dijelajahi ketika berada di Papua. Air terjun berada di titik Bavstrak Biak Utara, Papua Barat ini memiliki air berwarna biru kehijauan yang bersih dan jernih. Panorama di sekitar air terjun Bavstrak terlihat indah dan
dan menakjubkan mata. Air terjun ini dikelilingi pepohonan hijau dan tebing-tebing berwarna coklat. Kawasan air terjun juga sangat bersih. Vegetasi hijau, tumbuhan yang subur di sekitar membuat suasana semakin asri. Di sini pengunjung dapat bersenang atau sekedar bersantai menikmati kedamaian dari heningnya alam Papua. Air terjun Wafstrak terletak di distrik Krebak, Kabupaten Nabire, Papua. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung harus melewati perjalanan yang cukup menantang, termasuk trekking, melintasi hutan, dan medan yang cukup berat. Yang ketiga itu keindahan alam. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 80 meter dengan air jatuh dari tebing tinggi dan dikelilingi oleh vegetasi tropis yang lebat. Suasana yang asri dan alami menjadikan tempat ini cocok bagi penggemar petualangan dan fotografi alam. Akses untuk mencapai air terjun Wafstrak ini adalah karena lokasinya yang terpencil, perjalanan menuju air terjun Wafstrak bisa memakan waktu beberapa jam hingga beberapa hari, tergantung titik awal keberangkatan. Pengunjung biasanya perlu menggunakan transportasi lokal seperti perahu disambung dengan trekking melalui jalur hutan yang cukup sulit. Salah satu daya tarik utama dari air terjun Wafstrak adalah suasana sekitarnya yang masih sangat alami, belum terjamah oleh komersiasi pariwisata. Ini menjadi kesempatan bagi wisatawan untuk menikmati ketenangan dan keindahan alam Papua. Aktivitas yang dapat dilakukan yaitu selain menikmati pemandangan air terjun yang spektakuler, pengunjung dapat melakukan aktivitas seperti trekking, berkemah, dan bereksplorasi alam sekitar. Pengunjung juga bisa merasakan suasana sejuk dan segar dari udara pegunungan yang tinggi. Yang ke-35 itu Provinsi Papua Selatan, Ibu Kota Merauke. Destinasi wisatanya itu Pantai Lampu Satu. Pantai Lampu Satu terletak di kawasan Kampung Buti. Nama pantai ini terinspirasi dengan adanya sebuah mercusuar di sisi pantai yang ini memiliki sebuah lampu sebagai alat penerangnya. Pantai Lampu Satu memiliki bentangan pantainya yang indah dengan garis pantai yang relatif panjang dan dipagari pepohonan kelapa. Pasir di Pantai Lampu Satu boleh jadi taksa putih mutiara dan fasilitas bagi wisatawan masih tergolong minim. Namun demikian, hal itu tak lantas mengurangi daya tarik pantai ini. Sore hari merupakan waktu yang banyak dipilih warga dan kaum muda di Merauke dalam berkunjung untuk menikmati suasana ke Pantai Lampu Satu. Perahu-perahu nelayan yang berjajar di tepi pantai. Aktivitas para nelayan sebelum melaut menjadi pemandangan lain yang bisa disaksikan di pantai yang masih alami. Matahari terbenam atau sunset di Pantai Lampu Satu juga sebuah momen yang layak dinanti. Proses terbenamnya matahari hingga menghilang di balik cakrawala dan dapat diikuti dengan jelas oleh bola mata di hari tepi pantainya. Yang ke-36 itu Provinsi Papua Tengah, Ibu Kota Nabire. Destinasi wisata Pantai Sowa. Pantai ini mempunyai pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih sekali, warnanya biru kehijauan. Banyak orang yang suka datang ke sini karena pemandangannya yang sangat bagus dan alamnya masih asri. Pasir putih dan air laut yang tenang. Pantai Sowa punya pasir putih yang sangat lembut, enak sekali kalau jalan-jalan di sana. Air lautnya juga sangat jernih dan tenang. Banyak orang yang suka berenang atau berendam di air laut yang segar ini. Kalau kita lihat airnya berwarna biru kehijauan, bikin hati jadi tenang dan damai. Kalau pengunjung yang suka snorkeling atau menyelam, Pantai Sowa adalah tempat yang paling pas. Di bawah laut dan terumbu karang yang masih bagus sekali, ikan-ikan berwarna-warni yang berenang di sekitarnya.
Tempat ini jadi favorit orang-orang yang suka menyelam karena lautnya kaya sekali dengan kehidupan laut yang indah. Matahari terbenam yang indah di Pantai Sowa juga bisa kita lihat. Waktu matahari mau tenggelam, langit jadi warna orange keemasan. Banyak orang suka duduk atau foto-foto sambil memandang. Ini karena sangat mempesona. Pantai Sowa ini jadi tempat wisata yang terkenal. Pemerintah daerah dan masyarakat di sini juga banyak baik-baik di pantai ini, supaya alamnya tetap bersih dan indah. Ada juga program untuk terumbu karang karena supaya tidak rusak. Harapannya Pantai Sowa adalah Pantai Sowa bisa terus jadi tempat wisata yang indah dan banyak orang yang datang berkunjung. Di Sowa ada penginapan dengan harga yang terjangkau. Pengunjung juga bisa menginap. Ada juga beberapa pondok kecil di pinggiran pantai untuk bersantai bersama keluarga. Dengan keindahan yang luar biasa, menginap ada juga beberapa pondok kecil di pinggiran pantai untuk bersantai bersama keluarga. Dengan keindahan yang luar biasa, Pantai Sowa Nabire, Papua Tengah memang layak disebut surga kecil. Bagi yang ingin lihat keindahan alam yang masih asli, datanglah ke Pantai Sowa dan nikmatilah keindahan Pulau Tengah yang luar biasa. Yang ke-37 itu Provinsi Papua Barat Daya, Ibu Kota Sorong. Destinasinya itu Pianemo. Kepulauan Pianemo adalah salah satu pulau terbaik yang ada di Indonesia. Gugusan pulau-pulau kecil dengan pantai berpasir putih, air laut yang biru jernih, dan lagunya tersembunyi menciptakan panorama yang menakjubkan. Kepulauan Piameno adalah salah satu pulau yang terletak di Indonesia. Gugusan pulau-pulau kecil dengan pantai berpasir warna putih, air laut yang warna biru jernih, dan lagunya tersembunyi menciptakan panorama yang menakjubkan. Pianemo terdiri atas pulau-pulau dengan hamparan laut yang membiru dan hijau, sehingga menghasilkan pemandangan alam yang menakjubkan. Meski untuk menikmatinya, kamu harus menaiki 320 anak tangga. Tapi kelelahan itu akan terbayar tuntas begitu melihat pemandangan yang sangat luar biasa dari atas sana. Yang ke-38 itu Provinsi Papua Pegunungan. Ibu kotanya itu Jayawijaya. Destinasi wisatanya itu Desa Kilise. Tempat wisata pertama yang masih muda untuk dikunjungi ketika berada di Papua Pegunungan adalah Desa Kilise. Desa ini merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Yahukimo. Desa ini pengunjung bisa menyaksikan tradisi dan juga kegiatan masyarakat lokal yang masih terjaga dengan baik. Pengunjung bisa melihat rumah-rumah tradisional khas Papua Pegunungan. Salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi ketika berada di desa ini adalah Bukit Kilise yang menawarkan keindahan alam luar biasa. Dari ketinggian pengunjung bisa melihat deretan pegunungan dan beberapa rumah tradisional di bawahnya. Oke, itu saja hasil presentasi dari destinasi di 38 provinsi di Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang kaya akan keberaneka-ragaman budaya, sejarah, dan keindahan alam, Indonesia menawarkan destinasi wisata yang tak tertandingi di setiap provinsinya. Dari Sabang hingga Merauke, pesona wisata Indonesia menjadi daya tarik baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Melalui pengolahan yang berkelanjutan dan promosi efektif, potensi ini tidak hanya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga melestarikan warisan budaya dan keindahan alam bagi generasi yang mendatang. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjaga dan mencintai destinasi wisata di tanah air sehingga Indonesia semakin dikenal sebagai surga pariwisata dunia. Itu saja hasil presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.